Media Korea kocak melihat pertandingan Mega di laptop. Ini cuplikannya tentang Mega yang berakhir tinggi. Saya sangat ngefans adegan ada Mega menjadi menyala Liga Voli Korea, terutama ada Mega. Bahkan Kim tidak bakal mengeluarkan efeknya besar seperti Mega di Korea. Berikut cuplikan tentang attitude Mega. Pak Jung-ah tampak memegang Mega dengan gestur mengatakan kalau tak apa duduk di atas, namun Mega tetap duduk bersama mereka. Bahkan Mega menawarkan untuk keduanya duduk di atas. Tak ayal netizen turut mengomentari attitude yang diperlihatkan oleh Mega. Mega bisa bikin Jung-ah jadi cair begitu ya. Mega anak kesayangan voli mana aja, masuk YouTube mana aja, komen netizen. Gimana Mega nggak disenengin sama yang lain? Lihat aja, attitude-nya bagus banget. Lawan pun semakin kagum dan segan sama Mega, ujar netizen. Video Mega itu menjadi viral di media sosial TikTok dan telah ditonton sebanyak 314.000 kali. Dalam momen All Stars tersebut, Mega satu tim dengan idola sekaligus rivalnya yakni Kim Yoon-kung. Attitude Mega menjadi sorotan saat memperlakukan pemain lain di All Star Liga Korea. Megawati juga mengikuti tradisi yang biasa dilakukan para pemain All Star mencetak skor, yakni berjoget dengan musik Korea seperti yang dilakukan oleh pevoli lainnya. Opposite Ratspak juga mencatatkan dirinya dalam peringkat 3 teratas sebagai pemain yang servis terkeras dalam pertandingan All Star Liga Korea. Semua mata tertuju kepada Mega saat melakukan servis kerasnya. Ia kalah dari dua bintang asing yang juga berkompetisi di V-League, yakni Giselle Silva yang mencatatkan perolehan 97 km per jam dan juga ada Yasmin Bedard yang meraih 94 km per jam dalam servisnya. Attitude Mega menjadi perbincangan. Namun di sebelahnya ada dua pemain lain, Pak Jung-ah dari All Peppers dan Kim Suji, pemain Pink Spider sekaligus legenda voli timnas Korea. Keduanya terpilih di All Star dan satu tim dengan Mega di V-Star Team sehingga sama-sama mengenakan jersey berwarna biru. Kemudian Pak Jung-ah yang berdiri itu tampak duduk di lantai sebelah Mega yang duduk di kursi pemain. Kim Suji pun ikut duduk di lantai. Di sela-sela pertandingan yang dihelat pada 27 Januari 2024, turut juga menjadi sorotan adalah saat Mega tengah duduk di bangku pemain. Polemik aturan transfer pemain asing non-Asia di Liga Voli Korea memunculkan sebuah gagasan baru. KOFO didesak menambah kuota pemain asing Asia. Federasi Bola Voli Korea Selatan atau KOFO tengah dihadapkan seruan keras dari tim-tim Liga Voli Korea. Tim-tim voli di negeri ginseng menyerukan agar aturan transfer pemain asing non-Asia diubah. Hal ini berkaitan dengan badai cedera yang menghantam mayoritas tim Liga Voli Korea musim ini. Nantinya tim-tim Liga Voli Korea hanya memilih pemain asing yang terdaftar dalam sistem tryout tersebut. Dan bagi pevoli asing yang ingin berkompetisi di negeri ginseng, wajib terdaftar di draft KOFO. Masalah baru muncul di Liga Voli Korea musim ini, badai cedera menghantam tim baik sektor putra dan putri. Tak sedikit yang harus mencari pengganti seperti GS Caltech yang kehilangan Stephanie Wheeler Australia akibat cedera Achilles. Sesuai kebijakan KOFO, tim hanya bisa mencari pemain asing dalam hal ini kuota Asia melalui draft yang tersedia di musim ini. Padahal secara pilihan untuk menyesuaikan kebutuhan pelatih akan sangat sulit menemukan yang pas. Tak sedikit yang harus mencari pengganti seperti GS Caltech yang kehilangan Stephanie Wheeler dari Australia akibat cedera Achilles. Sementara aturan sedikit berbeda dimiliki untuk pemain pengganti asing non-Asia. Klub memiliki opsi yakni mencari pengganti melalui draft KOFO atau mencari pengganti sementara. Konsekuensinya ialah jika mencari pengganti sementara, uang yang dikeluarkan jauh lebih besar dan itu dilakukan selama pemain asing non-Asia mengalami cedera. Para tim Liga Voli Korea menuntut KOFO agar membebaskan mencari pemain asing non-Asia secara mandiri alias tidak menggunakan sistem tryout. Namun dalam pandangan KOFO, tuntutan ini menjadi masalah karena setiap tim mempunyai kemampuan finansial yang berbeda. Sehingga situasinya akan menguntungkan tim-tim dengan kekuatan finansial mumpuni. Menyikapi alasan dari KOFO, seorang petinggi klub Liga Voli Korea pun memahami apa tujuan federasi. Katakanlah kami tidak memiliki kebebasan untuk mencari pemain asing sendiri. Bukan ide buruk untuk menambah kuota Asia menjadi 2 dan bukan hanya 1 seperti sekarang, terangnya memberikan usulan baru. Di sisi lain, batasan gaji pevoli tak luput dari perbincangan KOFO dan tim-tim Liga Voli Korea. Jika terrealisasi, usulan untuk menambah kuota asing pemain Asia menjadi 2 di musim depan jelas menguntungkan Indonesia. Sebab ini menjadi kesempatan baru untuk lahir Megawati baru agar bisa berkompetisi di negeri ginseng. Hingga detik ini, baru Mega sebagai pevoli nasional yang bisa menembus Liga Voli Korea. Sementara pevoli Indonesia lainnya baik putra-putri belum dinaungi keberuntungan setelah mengikuti tryout. Dan positif terus dibangun Ratspak dalam menjalani laga terkini lanjutan Liga Voli Korea Kamis 12 Desember kemarin.
Tim yang dilatih Ko Hee-jin harus melakoni sebuah pertandingan sengit melawan Hyundai Hillstead. Sebagai tuan rumah, Ratspak meraih kemenangan atas juara bertahan musim lalu dengan skor 3-2. Saya tidak menentang cara untuk mendatangkan pemain asing secara mandiri, tapi juga bisa diakali dengan adanya batasan gaji. Oleh karena itu, dia memberikan usulan untuk menambah kuota pemain asing Asia yang semula 1 menjadi 2 untuk musim depan. Saya mencoba mengerti dengan alasan yang diberikan, terangnya, dikutip dari Lama Never. Selain itu, hasil manis ini menjadi kemenangan pertama Ratspak atas Hillstead di pentas Liga Voli Korea musim ini usai 2 kali kalah. Duet Mega Bukilik masih menjadi motor penting bagi lini serang tim berjuluk Red Force itu pada pertandingan ini. Kombinasi kedua pemain tersebut menghancurkan pertahanan Hillstead dengan menghasilkan total 56 poin. Poin terbanyak menjadi milik Bukilik. Pemain asal Serbia tersebut menyudahi laga ini dengan kontribusi 30 angka, sedangkan Mega menorehkan 4 poin lebih sedikit dari Bukilik. Kendati demikian, pemain asal Jember, Jawa Timur itu dinobatkan sebagai MVP alias pemain terbaik dalam pertandingan ini. Meski gagal mendapatkan 3 poin sempurna, Ko Hee-jin selaku juru taktik Ratspak mengaku tidak menyesal dengan kemenangan tipis ini. Saya tidak ingin mengatakan hal-hal seperti sangat disayangkan bahwa kami tidak mendapatkan 3 poin, ucap Ko Hee-jin dilansir dari The Spy. Baru muncul di Liga Voli Korea musim ini, badai cedera menghantam tim baik sektor putra dan putri. Tak sedikit yang harus mencari pengganti, seperti Gas Caltech yang kehilangan Stephanie Weller Australia akibat cedera Achilles. Sementara aturan sedikit berbeda dimiliki untuk mengganti pemain asing non-Asia. Klub memiliki opsi, yakni mencari pemain melalui draft KOFO atau mencari pengganti sementara. Konsekuensinya ialah, jika mencari pemain sementara, uang yang dikeluarkan jauh lebih besar dan itu dilakukan selama pemain asing non-Asia mengalami cedera. Para tim Liga Voli Korea menuntut KOFO agar membebaskan mencari pemain asing non-Asia secara mandiri alias tidak menggunakan sistem tryout. Namun dalam pandangan KOFO, tuntutan ini menjadi masalah karena setiap tim mempunyai kemampuan finansial yang berbeda. Mega mencapai 1000 poin di Liga Voli Korea saat Ratspak mengalahkan Haepas 3-1 pada laga pertama putaran ketiga musim ini, Sabtu 7 Desember. Dalam pertandingan yang berlangsung di Gimnasium Jimcheon itu, Ratspak menang dengan skor 25-22, 25-27, 25-19, 25-20. Bintang timnas voli putri Indonesia Megawati mengemas 25 poin dalam laga tersebut. Mega jadi pencetak poin terbanyak dalam pertandingan itu setelah Bukilik 35 poin dan dengan tambahan 28 poin itu, Mega mencatat rekor di Liga Voli Korea. Akun media sosial Ratspak menyebut Megatron julukan Megawati mencapai 1000 poin di Liga Voli Korea. Total Mega mengemas 1076 poin di Liga Voli Korea. Mega jadi pemain ke-70 yang mengemas 1000 poin di divisi putri Liga Voli Korea. Torehan itu dicapai Mega dalam waktu kurang dari 2 musim. Pada musim pertamanya di negeri ginseng, Mega mencetak 797 poin, 736 poin di babak fase reguler, dan 61 poin di playoff semifinal.